Pemirsa, tepat 2 tahun pemerintahan Jokowi Amin berjalan. Dari hasil evaluasi beberapa lembaga survei, kepuasan terhadap kinerja Jokowi Amin cenderung menurun. Kepemimpinan Jokowi Amin telah genap 2 tahun. Beragam catatan positif dan negatif mengiringi perjalanan roda pemerintahan. Yang menjadi sorotan ialah kepuasan terhadap kinerja Jokowi turun berdasarkan hasil survei. Beragam hal diduga menjadi indikator turun naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Maju mundurnya kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kerap menjadi buah simalakama. Metode pembelajaran secara daring dinilai tidak maksimal bagi siswa dalam menyerap pelajaran. Namun di sisi lain, faktor kesehatan di masa pandemi tak bisa dikesampingkan. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebingungan dan kegaduhan dalam program sistem pendidikan saat ini. Badai pandemi yang berjalan fluktuatif naik turun seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Akibatnya kondisi ekonomi nasional dinilai lebih buruk dibandingkan 2 tahun lalu. Terlepas dari beberapa indikator tersebut, hasil survei SMRC menunjukkan mayoritas responden masih yakin Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah COVID-19. Apalagi setelah Indonesia dinilai cukup berhasil dalam menekan dan menurunkan data penyebaran COVID-19. Menunjukkan bahwa warga pada umumnya mengharapkan pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini dapat berlangsung lebih cepat. Warga pada umumnya masih sangat atau cukup percaya bahwa Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis akibat COVID ini. Catatan ini pun seolah menjadi tantangan dan PR pemerintah di saat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi mengalami penurunan. Pemirsa, hasil evaluasi beberapa lembaga survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi Amin cenderung turun. Apa tanggapan dari pihak istana? Kita sudah terhubung dengan Fajrul Rahman, Jubir Presiden. Selamat sore Pak Fajrul. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak Fajrul, apa kabar? Selamat sore juga Pak Putra Nababan. Salam sehat. Pak Fajrul, kami ingin menanyakan mengenai evaluasi beberapa lembaga survei ini kepuasan terhadap kinerja Jokowi turun Pak cenderung ya. Bagaimana tanggapan dari pihak istana? Terima kasih. Pertama, menjawab mahasiswa, Indonesia sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena mahasiswa Indonesia masih tetap berdemonstrasi, masih tetap melakukan kritik terhadap pemerintahan, berarti demokrasi di bawah pemerintahan Joko Widodo tetap berjalan. Alhamdulillah, mahasiswa tetap melakukan kritik, masyarakat tetap melakukan kritik, dan mereka dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi juga oleh Undang-Undang Nomor 9 98. Cuma supaya lebih baik lagi mahasiswa agar dalam berdemonstrasi membaca Undang-Undang Nomor 9 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum agar perlindungan dari negara semakin maksimal dan mereka bisa menjaga kritik dan dialog ini berjalan dengan baik. Kedua, terhadap laporan lembaga survei, kami tentu menyatakan terima kasih sebesar-besarnya. Apa yang menjadi kekuatan, misalnya bahwa 80% masyarakat, 81% masyarakat menurut SMRC melihat pemerintah mampu menangani COVID-19 dan kemudian juga dalam protokol kesehatan juga di atas 70%. Itu berarti selama 2 tahun ini upaya pemerintah menegakkan 3 strategi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Kesehatan, Indonesia diakui nomor 6 di dunia dalam vaksinasi. Semoga semua mahasiswa yang berdemo sudah divaksinasi sehingga mereka aman dalam menjalankan kritik. Kedua, perlindungan sosial berjalan dengan baik sehingga kita bisa menekan atau setidaknya mengendalikan angka penurunan kemiskinan. Dan yang ketiga, pemulihan ekonomi berjalan di triwulan kedua sudah 7,7%. Saya pikir ketiga, pemerintah Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19, termasuk kepada media massa, MNC News salah satunya, dan juga tentu kepada anggota DPR seperti Pak Putra Nababan dengan para koleganya yang lain. Kita bersama-sama bergotong royong mengatasi pandemi. Terima kasih sebesar-besarnya. Baik Pak Fajrul, ini
Mengingat atau saat ini sedang masih berlangsung begitu ya demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Tadi Pak Fajrul menyinggung sedikit bagaimana cara mahasiswa menyampaikan aspirasi ini. Tadi mahasiswa mengutarakan kalau mereka menunggu pihak istana menemui mereka. Nah, apakah perlu ada pihak istana yang bertemu dengan mereka, Pak Fajrul, seperti apa? Biasanya kalau di istana yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah kantor staf presiden. Nanti saya lihat tadi ada dari kantor staf presiden, mungkin akan bisa ditindaklanjuti oleh mereka. Saya sudah mendengar juga, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Tetapi kami juga sudah mengucapkan terima kasih ini kepada mahasiswa atas semua kritik-kritik yang mereka sampaikan. Tentu juga apabila menyangkut undang-undang bukan saja kepada pemerintah, tapi tentu juga kepada DPR. Nanti bisa disampaikan kepada Pak Putra Nababan dan para koleganya. Baik, Pak Fajrul, kalau bicara evaluasi dengan adanya survei yang menyebutkan kinerja Jokowi dan Maruf Amin menurun, apakah ada poin-poin tertentu Pak yang mungkin juga dievaluasi dari pihak istana, Pak? Yang menarik kalau misalnya dari Litbang Kompas, ekonominya cukup menaik ya, ada kenaikan. Tapi memang di bidang politik dan hukum ini memang kami berterima kasih ada evaluasinya, tetapi kami ingin melihat lebih jauh mengenai indikator-indikator yang dalam survei tersebut dilakukan. Karena kesulitan memahami survei ini kan juga kadang-kadang pertanyaannya itu langsung. Misalnya apakah Anda melihat demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik? Padahal demokrasi itu bisa dilihat kalau dalam sistem demokrasi bagaimana pelaksanaan di lembaga demokrasi dan aparat-aparat di dalamnya. Kedua, bagaimana dengan peraturan undang-undangannya. Ketiga, bagaimana apakah kultur demokrasi itu berjalan. Nah, misalnya apakah mahasiswa ini misalnya berdemonstrasi betul-betul juga sudah membaca undang-undang? Apakah mereka menaati aturan hukum yang berlaku? Jadi tidak ada masalah. Demokrasi tetap berjalan, tetapi undang-undang tetap dipatuhi. Jadi jangan sampai merusak misalnya fasilitas umum. Kemudian mereka tidak boleh berdemonstrasi di rumah ibadah. Kemudian ada jam waktu tertentu untuk melakukan demonstrasi. Itu bagian dari demokrasi juga. Jadi demokrasi itu dari lembaga demokrasi, peraturan perundang-undangan tentang demokrasi, dan kultur demokrasi juga harus dikerja bersama-sama. Nah, inilah kami dari pemerintah, Pak Putra Nababan dari legislatif, kami berada di lembaga demokrasi. Nah, mengenai kritik terhadap perundang-undangan itu bisa diajukan kepada legislatif juga, dan mari kita bersama-sama, misalnya terhadap Undang-Undang ITE, tahun 2010 sudah direvisi oleh Presiden Joko Widodo dan sekarang juga direvisi. Jadi masukan dari semua pihak termasuk mahasiswa selalu didengarkan dan diupayakan untuk diselesaikan. Karena tidak pernah ada kebijakan yang 100% benar. Karena itu diperlukan kritik. Dan demokrasi menyediakan ruang untuk melakukan kritik itu. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo selalu mengatakan demokrasi adalah jantungnya. Kritik adalah jantungnya demokrasi. Baik, dan pemerintah terbuka lebar ya untuk menerima segala kritikan itu. Pak Fajrul, pemerintah berhasil menurunkan angka pandemi di 2 tahun pemerintahan ini. Target lain dari pemerintah saat ini apa, Pak? Menurunkan apa? Menurunkan angka penyebaran COVID-19. Oh iya, Bang, betul. Yang selama 2 tahun ini Presiden Joko Widodo kan menetapkan 3 strategi, yaitu di perlindungan kesehatan, itu testing, tracing, dan kemudian yang berikutnya adalah terkait treatment. Nah, yang paling menonjol di dunia itu kita nomor 6 dalam pelaksanaan vaksinasi di dunia, dan itu diakui. Kemudian yang kedua, dalam upaya perlindungan sosial, alhamdulillah kita bisa menekan tidak terlalu jauh angka kemiskinan, dan pemulihan ekonomi juga berjalan. Tanggal 14 Oktober kemarin, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan boleh penerbangan internasional sejumlah negara ke Pulau Bali. Tetapi tetap saja dengan melakukan protokol kesehatan, dan prestasi internasional yang kita dapat tahun ini, Indonesia pada bulan November menjadi presiden dari G20 selama 1 tahun. Dan itu ada perhelatan internasional luar biasa. Tentu kepada pahlawan olahraga Thomas Cup, kami berterima kasih membuat kebanggaan di tengah pandemi COVID-19. Baik, Pak Fajrul, yang menarik juga yang tak kalah menjadi perhatian masyarakat adalah pembangunan ibu kota baru ini, Pak. Seperti apa perkembangannya saat ini? Alhamdulillah pembangunan ibu kota baru selama 2 tahun progresnya adalah pemerintah berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang ibu kota negara di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Beberapa minggu lalu sudah diserahkan oleh Pak
Pratikno Mensesnek dan Pak Suharto Mono Arfa, Menteri PPN Bappenas, dan sekarang pada tanggal 1 November akan dibicarakan di dalam DPR setelah reses ini. Jadi selama 3 bulan kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat karena IKN ini adalah alat kita untuk mencapai pemerataan di seluruh Indonesia atau Indonesia sentris. Nah, tentang infrastruktur belum dikerjakan di dalam lingkungan IKN. Yang sudah diselesaikan adalah infrastruktur penunjang seperti tol Balikpapan Samarinda hampir 100 km, itu adalah tol pertama di Pulau Kalimantan. Mudah-mudahan sampai tahun 2024 klaster pemerintahan bisa dikerjakan di IKN sehingga kita bisa segera sebagian besar kegiatan itu sudah dilakukan di ibu kota negara. Mohon dukungan, terima kasih kepada 5 gubernur di Kalimantan dan juga masyarakat Kalimantan yang mendukung adanya IKN termasuk seluruh masyarakat Indonesia, diantaranya komunitas seperti masyarakat Dayak di bawah pimpinan Pak Martin Bila itu juga sudah menyampaikan dukungan. Jadi IKN terus berjalan melalui undang-undang dan pelaksanaan di lapangan. Insya Allah setelah undang-undang disetujui DPR, maka ini akan berjalan lebih cepat lagi. Baik, Pak Fajrul, pertanyaan terakhir terkait adanya evaluasi kinerja dari 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin ini, terdengar ada informasi reshuffle menteri. Apakah ini berkaitan dengan hal itu, Pak? Dalam bahasa umum, kita bisa mengatakan bahwa reshuffle itu yang tahu hanya Tuhan dan Presiden Joko Widodo. Tetapi dalam bahasa khusus, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk menentukan, mengevaluasi, termasuk juga apabila dalam evaluasi itu beliau kemudian misalnya ingin mengganti para Menko atau Menteri beliau, itu betul-betul berada di tangan Presiden Joko Widodo. Jadi kita menunggu saja setelah Presiden Joko Widodo menyatakan evaluasi dan apakah akan ada reshuffle, itu betul-betul saya pun sebagai juru bicara Presiden hanya akan menyampaikan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada publik. Jadi hanya Tuhan dan Presiden Joko Widodo yang tahu. Baik, terima kasih Pak Fajrul Rahmat, juru bicara Presiden sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Pak Fajrul. Terima kasih, sore. salam sehat. Salam sehat MNC News. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog terkait evaluasi di bidang pendidikan. Kami kembali usai jeda berikut.